Hai guys, kenalin aku Aiko NIM 1260. Dan aku Nizan dengan NIM 1166. Dan aku Dewa Ayu dengan NIM 1217. Dan aku Wina dengan NIM 1291. Dan aku Sophia dengan NIM 1168. Kami dari kelompok 3. Sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM. Disimak ya guys videonya. Selamat sore, sebelumnya sini kami ingin mewawancarai salah satu owner atau manajer dari UMKM. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Sophia, mahasiswa semester 3 dari Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu jurusan manajemen, dan rekan saya Wina, mahasiswa semester 3 dari jurusan ini. Ibunya Saya, nama Ibu Yulia. Ibu merupakan owner atau manajer dari JFC Cabang 9. Ibu, sebelumnya kami meminta izin untuk mewawancarai Ibu terkait dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada JFC ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah harga barang mempengaruhi seberapa banyak orang membeli produk Ibu? Harga barang ya? Ya. Tentunya berpengaruh ya, Dik ya, karena kan apalagi sekarang nih harganya baru-baru ini kan naik, jadinya tentu mempengaruhi minat orang-orang di sekitar atau masyarakat sekitar untuk membeli produk dari JFC ini. Apalagi sekarang tuh ada pajak kan 10%, jadi ya sangat berpengaruh harga terhadap banyaknya pembeli dari JFC. Selain itu, bagaimana cara Ibu mengetahui produk mana yang paling banyak peminatnya di JFC? Untuk mengetahui produk mana yang paling banyak peminatnya, tentu kan Ibu ini setiap 2 hari sekali kan ke sini untuk ngecek barang-barang, untuk ngecek penjualannya seperti apa gitu. Jadi kita tahu ini nih produk yang laris diminati oleh masyarakat sekitar. Misalnya kayak geprek itu banyak tuh masyarakat yang beli geprek di sini. Jadi kita tahu ini ternyata produk yang banyak diminati. Jadinya kita harus menyediakan barang-barangnya itu harus selalu ada gitu, nggak boleh habis gitu. Karena ini pasti setiap harinya selalu dibeli gitu. Kemudian juga saya ingin bertanya, kayak apakah ada kesulitan mendapatkan bahan baku atau barang untuk dijual? Kalau ada, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau untuk kesulitan mendapatkan barang-barang atau untuk kita di sini tuh nggak ada ya, Dik ya, kesulitannya, karena JFC ini kan ada pusatnya, ada suppliernya, ada yang ngirimin barang-barang itu seperti ayam beku, minyak beku, itu tuh tepung, itu sudah ada di pusat. Jadi kami tuh udah langsung dikirim, istilahnya dari gudang, kita langsung dikirim ke sini. Jadi kita udah selalu ada gitu, setiap 3 hari sekali itu udah pesan, ini yang habis barangnya tolong dikirim gitu. Pas pengiriman itu udah datang lah barangnya. Tapi misalkan kalau ada nih barang di gudang yang habis, misalnya ada sih sering gini, roti untuk burger itu habis misalnya kan, di gudang tuh habis, nggak tersedia. Jadi kita bisa nyari di luar gitu, di toko-toko atau supermarket yang menyediakan. Terus selain itu juga, bagaimana cara Ibu memutuskan kapan harus menambah atau mengurangi stok penjualan? Kalau menambah atau mengurangi stok penjualan, misalnya kami itu apa yang tadi laris ya, tadi kan Ibu bilang geprek misalnya, jadi kita misalnya geprek pajai berapa, misalnya geprek pajai 2 itu kan dada atau paha atas gitu. Jadi kita tahu, ini geprek pajai 2 ini setiap pengecekan selama 2 hari sekali itu kita cek, geprek ini nih laris, ayamnya yang dibutuhkan pajai 2 ini laris. Jadi kita harus selalu menyediakan barang tersebut. Lalu misalnya ada salah satu brand minuman di sini, kadang tuh kurang laris kan, kita cek sehari itu ini yang paling nggak dibeli gitu, nggak diminati. Jadi kita kayaknya untuk kedepannya selama seminggu ke depan kita kurangin ini, misalnya kita stoknya 10 biasanya, ya udah kita 5 deh ambil gitu. Jadi di situ kita tahu kapan kita nambah barang atau mengurangi barang tersebut. Jadi kalau Ibu, bagaimana juga Ibu memastikan harga produk yang Ibu tawarkan dapat bersaing dengan usaha lainnya mungkin, dan bagaimana itu tetap menguntungkan bagi perusahaan Ibu atau bagaimana? Jadi kita tuh kan sudah ada harga-harganya yang sudah ditentukan juga dari pusat gitu. Kami juga kan sebelum menentukan harga tuh rapat dulu terlebih dahulu. Ini rapat sama JFC cabang-cabang lainnya ya. Kita rapat, ada ide ini, kita mau ngeluarin produk baru. Jadi kita dengan harga segini apakah cocok gitu. Misalnya kalau sudah cocok ya kita
lakuin lah harganya itu, berlakukanlah harga tersebut dan menu baru tersebut. Nah, itu kan kita banyak nih sekarang produk-produk baru di JFC, itu udah bersaing dengan brand-brand lainnya gitu kan, gitu. Dengan harga yang mungkin kalau masyarakat bilang itu kan, apalagi UMKM kan kita harus kan menengah ya, jadi harganya tuh harus bersaing juga sama produk-produk yang ada di sekitar kita. Kita walaupun misalnya ini harganya lebih tinggi sedikit daripada ya kayak geprek 5 ribuan gitu kan, namun kan kita lihat ya kualitas barang kita tuh seperti apa. Kualitas pasti harga itu pasti menentukan kualitasnya. Kalau harganya yang menengah, tentu makanan itu pasti menengah ke atas gitu. Seperti itu sih dia. Selain harga yang udah dipastikan itu, apakah Ibu pernah memberikan diskon atau promo untuk menarik pembeli? Tentu ya, setiap ada event-event gitu kita pasti adanya promo, kayak misalnya 17 Agustus gitu kan, kita ada promo tahun baru gitu, atau ngeluarin menu baru pasti ada promo itu kan. Baik, Bu, segitu aja. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih Bu yang sudah membantu. Ya, terima kasih juga ya. Di JFC. Baik, jadi menurut kami, analisis UMKM JFC cabang 9 dalam hal permintaan, produk JFC dipengaruhi oleh harga. Pemilik menyebutkan bahwa kenaikan harga termasuk tambahan pajak 10% mempengaruhi minat beli masyarakat. Mereka melakukan pemantauan penjualan setiap 2 hari sekali untuk melihat produk mana yang paling diminati. Nah, kemudian geprek menjadi salah satu yang terlaris, sehingga selalu disediakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Baik, jika pada sisi penawaran, JFC memiliki kerjasama dengan supplier pusat yang mengirim bahan baku seperti ayam beku, minyak, dan tepung secara teratur. Namun, ketika ada kekurangan bahan tertentu seperti roti burger, mereka bisa mencarinya di pasar lokal. Fleksibilitas ini membantu menjaga penawaran tetap stabil. Meskipun ada kendala pasokan, selain itu, mereka juga memastikan stok bahan selalu mencukupi agar tidak mengganggu produksi. Nah, secara keseluruhan, JFC selalu berusaha menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran untuk menjaga kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dalam hal keseimbangan pasar, usaha franchise seperti JFC harga sudah ditentukan oleh pusat, sehingga JFC perlu fokus pada diferensiasi produk dan layanan untuk tetap bersaing. Salah satu cara adalah dengan menawarkan kualitas ayam yang berbeda dengan beragam variasi menu. Pelanggan yang menginginkan rasa dan kualitas biasanya bersedia membayar lebih, sehingga kita tetap bisa memperoleh keuntungan tanpa harus bersaing dengan harga rendah. Selain itu, JFC bisa meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan tambahan, seperti pelayanan yang ramah, kebersihan tempat, dan kemasan yang menarik. Ini bisa membuat pelanggan merasa harga yang JFC tawarkan sepadan dengan nilai yang mereka dapatkan. Untuk strategi diskon ataupun promo, meskipun JFC pernah melakukannya dan mendapatkan hasil positif, perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal. Di daerah dengan ekonomi menengah ke bawah, promo yang lebih tepat mungkin berupa promo paket atau program loyalitas yang memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Promo ini lebih menarik daripada hanya sekedar diskon langsung yang mungkin tidak terlalu efektif di daerah tersebut. Pada akhirnya, penting untuk terus mengukur efektivitas setiap promo yang kita lakukan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan respon pasar. Dengan demikian, JFC bisa menjaga keseimbangan antara harga dan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan memberikan pendapat dan saran terhadap UMKM JFC tersebut. Pendapat saya tentang UMKM JFC yaitu UMKM JFC memiliki potensi yang baik di pasar lokal, berkat keunggulan dalam menawarkan varian ayam yang unik dan memiliki potensi pemasaran yang solid. Saran untuk UMKM JFC ke depannya yaitu yang pertama, penyelesaian harga dan promosi yang lebih menarik. JFC harus mempertimbangkan penyelesaian harga produk-produk tertentu. Selain itu, JFC harus memiliki strategi promosi yang lebih unik. Contohnya dengan beli satu garis satu. Kemudian yang kedua, pemantauan stok yang lebih efisien. Nah, JFC sudah memiliki pengecekan stok yang rutin. Namun, agar lebih efisien, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan aplikasi sederhana yang membantu mencatat pergerakan barang yang lebih akurat. Nah, dengan demikian, menambah atau mengurangi stok itu bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi pemasaran yang lebih terarah. Dengan membangun merek yang lebih kuat, JFC bisa menunjukkan kualitas, rasa, dan keamanan bahan baku itu bisa meningkatkan minat terhadap konsumen. Dengan langkah-langkah tersebut, JFC
bisa lebih kompetitif dan berkembang dengan lebih baik di pasar lokal. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Bye guys.